Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Ya, selamat memasuki tahun pelajaran baru 2020-2021. Oke, di pertemuan kita yang pertama ini, kita tidak akan langsung masuk ke materi, tapi nanti di sini kita akan perkenalan dulu, kemudian nanti kita akan bahas tentang kontrak belajarnya seperti apa, kemudian nanti penilaiannya seperti apa, dan juga garis besar materi sejarah Indonesia untuk kelas 10. Oke, kita langsung saja ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama lengkap saya Ummul Ma'rufiyati, tapi nanti kalian bisa panggil saya Bufi, biar lebih singkat, biar lebih akrab, silahkan nanti panggil saya Bufi. Oke, saya lahir di Wonosobo, tanggal 18 Agustus 1993. Jadi usia saya saat ini masih 26 tahun. Dan Agustus besok insya Allah 27 tahun. Nah, untuk status saya sudah menikah dan bulan depan insya Allah saya akan melahirkan anak pertama. Oke, alamat saya tinggal di Gelig Rejosari, RT 2 RW 4, Kalisegoro, Gunung Pati, Kota Semarang. Ada yang tinggalnya di Gunung Pati? Oke, nah untuk nomor HP saya silakan nanti dicatat. Sewaktu-waktu kalian ingin mengirimkan tugas, bisa langsung dikirim ke WA saya. Nomor WA saya 089 648 509 633. Sudah dicatat? Oke. Nah, untuk alamat email saya ini ma'rufiyatiummul@gmail.com. Jadi silakan alamat ini dicatat, nomor WA-nya juga dicatat. Barangkali nanti kalian sewaktu-waktu saya minta untuk mengirimkan tugas lewat email atau lewat WhatsApp. Oke, itu saja perkenalan kita ya. Nah, nanti ketika kalian bertemu dengan saya, berarti kita akan belajar sejarah Indonesia. Nah, oke, kita lanjut ke kontrak belajar sejarah Indonesia di semester 1 ini ya. Yang pertama, kalian nanti setelah tahu kalau jadwalnya hari ini sejarah Indonesia, yang pertama kalian harus melakukan presensi. Nah, presensi yang kalian lakukan itu harus 15 menit di awal waktu. Semisal sejarah Indonesia di jam pertama, jam 7.15. Nah, berarti nanti 15 menit sampai jam 7.30 itu kalian harus presensi dulu. Nah, karena misal kalian nanti presensinya 15 menit sebelum jam sejarah Indonesia berakhir, maka saya akan anggap kalian tidak mengikuti pembelajaran sejarah Indonesia. Itu ya, jadi diingat-ingat presensi di awal waktu. Oke, setelah presensi, yang kedua kontrak belajarnya, kalian harus mengikuti pembelajaran sejarah Indonesia dari awal sampai akhir. Jadi jangan presensi terus nanti di tengah-tengah hilang, di akhir nanti kalian datang lagi. Jadi silahkan diikuti dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena biasanya nanti di pembelajaran sejarah Indonesia saya akan kasih kuis ke kalian. Jadi kalian harus mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga, walaupun kita pembelajarannya daring atau online, saya harapkan ketika mengikuti pembelajaran sejarah, kalian tetap berpakaian yang rapi dan juga sopan. Oke, selanjutnya, karena ini daring, silahkan nanti gunakanlah kata-kata yang sopan dalam berkomentar ataupun mengajukan pertanyaan. Oke, selanjutnya, nah ini, apabila kalian berhalangan hadir untuk mengikuti daring pembelajaran sejarah Indonesia, silakan konfirmasi ke saya, bisa lewat chat WhatsApp. Oke? Nah, itu kontrak belajarnya, silahkan diingat-ingat. Kita masuk ke yang kedua, yaitu penilaian. Nah, untuk penilaiannya, biasanya di sejarah Indonesia itu saya akan kasih kuis nanti di akhir pembelajaran. 15 atau 10 menit sebelum pembelajaran saya akhiri, nanti kalian saya kasih kuis. Nah, kuisnya isinya apa? Kuisnya nanti berisi tentang evaluasi materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kali itu. Jadi kalian wajib mengikuti dari awal sampai akhir. Supaya apa? Supaya bisa mengerjakan
kuisnya. Nah, kuisnya nanti jawabannya akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Seperti itu ya. Nah, nanti nilai kuis akan saya kumpulkan dan itu menambah poin kalian. Oke. Penilaian yang kedua nanti akan ada ulangan harian, tetap ada ulangan harian itu setelah kita selesai membahas satu bab. Kemudian yang ketiga nanti KKM Sejarah Indonesia itu adalah 70. Jadi kalau kalian ulangan tapi nilainya belum sampai ke 70, nanti akan saya adakan program remedial. Oke, dan nanti juga penilaiannya ada penilaian tengah semester dan juga penilaian akhir semester. Itu untuk penilaiannya. Nah, lanjut ke garis besar materi sejarah Indonesia di semester 1 ini. Nah, di semester 1 ini kita akan belajar 2 bab saja di materi sejarah Indonesia. Bab yang pertama itu adalah menelusuri jejak peradaban awal di Indonesia, di mana nanti di bab ini ada subbab-subbabnya. Subbabnya itu ada 5. Yang pertama, cara berpikir kronologis atau diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Subbab yang kedua, keterkaitan manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Yang ketiga, menelusuri asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang keempat, corak kehidupan masyarakat praaksara. Dan yang kelima adalah perkembangan teknologi. Jadi, di bab pertama kita akan belajar 5 subbab. Oke, nanti bisa dicatat ya. Di pause terus dicatat. Oke, nah bab yang kedua itu kita akan bahas tentang masuknya Hindu-Buddha dan munculnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, di bab yang kedua ini kita hanya akan membahas 2 subbab. Yang pertama, kita akan bahas tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang munculnya negara tradisional atau kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, itu garis besar materi yang akan kita bahas di semester 1 ini. Saya harapkan kalian selalu mengikuti pembelajaran sejarah dan selalu hadir tepat waktu dan juga mengikuti dari awal sampai akhir pembelajaran sejarah Indonesia. Oke, nah seperti biasanya di pembelajaran sejarah saya akan ngasih quotes. Di sini ada quote. Apabila seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Itu sabda dari Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun kalian belajarnya tidak menempuh perjalanan, tetap di rumah, semoga apa yang kalian lakukan sekarang, berjuang untuk belajar, itu sama dicatatnya untuk perjalanan kalian menuju surga. Oke, sampai di sini dulu video kita. Nanti kita lanjut lewat chat. Terima kasih dan semangat terus belajarnya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.